Baik kakak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Gimana kabarnya kakak hari ini? Sehat? Alhamdulillah Sehat baik. Kak, sehat. Sehat kak ya. Gimana tadi dalam pekerjaannya kak di sekolah? Banjir. Sudah apa kak? Sudah dilihat aset-asetnya? Lagi berusaha mengamankan aset-aset. Iya kak. Nggak kena Sudah banjir asetnya Kak? Banjir, Sebagian. Kak, ya. Baik kakak, izin saya lanjutkan. Baik, untuk memulai kegiatan kita kak, untuk tatap maya pada hari ini, izin kak mungkin ada yang ingin memimpin kita doa di doa pembuka. Izin kakak, mungkin ada yang ingin memimpin kita dalam doa pembuka. Oke Kak Joni Kak, silakan Kak. Ya, terima kasih kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai meet kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing supaya apa yang kita perbuat hari ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua selaku guru olahraga. Berdoa dipersilakan. Doa selesai, terima kasih. Kembalikan ke kakak fasilitator. Baik, terima kasih Kak Jonili telah membuka kegiatan pada hari ini dengan doa pembuka. Baik kakak, izin saya lanjutkan lagi. Baik kakak yang hadir di tempat virtual ini, mengingatkan kesepakatan kita bersama, yaitu pertama menyalakan kamera kakak-kakak, kedua mematikan mikrofon, ketiga hadir seutuhnya, keempat menghargai waktu bersama, kelima memaksimalkan fitur chat, keenam klik raise hand sebelum bertanya, yang terakhir itu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah 1. Peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita sesi ini, pertama, yaitu backward design. Kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Ketiga, pemikiran Ki Haji Dewantara dan kurikulum Merdeka. Aktivitas pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Baik kakak-kakak, boleh kakak-kakak dijawab melalui kolom chat yang tersedia kak. Ya, menurut kakak-kakak semua dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa lah kak pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Kak Arijono masih 1 katanya. Ya, kenapa Kak Arijono masih 1 kak? Karena belum mendengarkan penjelasan dari Bang John Lee nih kak. Karena belum mendengar penjelasan dari Bang Joni Lee. Iya. Oh, sementara Kak Joni Lee di sini 50%. Nah, itu makanya lebih jelas dia memang kak. Kak Ipo 5. Kak Joni Lee 50%. Kalau alasan Kak Arijono belum mendengarkan dari Lee. Jadi itu dulu Kak Ipo 5. Apa Kak Ipo memilih angka 5? Ya, terima kasih Kak. Kenapa saya memilih angka 5? Karena
sejauh ini setelah materi kita baca yang saya lakukan itu masih dari 1 sampai 10 masih 5. Belum sepenuhnya mungkin selama ini yang kita ajarkan itu sesuai dengan kurikulum PJOK. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Sini Kak Kak Joni Lee, 50% Kak. Dari 1 sampai 10, 50% Kak. Izin Kak Joni Lee Kak. Nggak terbaca Bilang kan soalnya 50%. tadi. Oke, kalau saya 50% mungkin ya kalau ngikut kawan-kawan masih 1 nilai saya. Karena belum juga sih sepenuhnya memahami kurikulum PJOK sebenarnya seperti apa. Ya, cuman setahu saya ya kurikulum itu sifatnya masih terbuka ya, selalu berkembang. Jadi kita sebagai guru ya harus belajar terus gitu. Nggak ada istilah nggak belajar. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Joni Lee ya Kak ya, masih ingin belajar lagi Kak ya tentang kurikulum dalam PJOK Kak ya. Berikutnya di sini saya lihat lagi Kak. Silakan Kakak ditulis dalam kolom chat Kak, berapa Kak dari angka 1 sampai 10 Kak. Kak apa lagi nih? Kak Korea. Kak Korea. Sama Kak, berapa samanya nih Kak? Sama dengan 1, Kak. 1 Kak. Iya, Soalnya Kak. ada 1 ada 5 kan Kak itunya Kak. 1 aja lah, Kak, dulu, Kak. Iya Kak. Coba Kak Iya, Kak. apa Kak dijelaskan Kak kenapa memilih angka 1? Karena, Kak, menurut saya kan, Kak, kadang materi kurikulum yang ada kita pahami di buku sama di lapangan itu tidak sesuai atau tidak nyata. Kemudian pemahaman itu berubah-berubah, Kak. Kecuali kayak sekarang kan, Kak, untuk buku terbaru aja, Kak, itu sudah berbeda, Kak, dengan buku-buku yang sebelum-sebelumnya, Kak. Makanya nggak paham, Kak, makanya nilainya 1 lah, Kak. Kayak seperti apa? Sekarang permainan invasi ya. Banyak lah, Kak, sekarang, Kak. Kalau dulu sepak bola Kak ya, sekarang invasi ya gitu ya. Soalnya kalau dulu RPP, sekarang modul ajar Kak ya. Kalau dulu silabus, sekarang udah ATP Kak ya. Ada ATP, ada TP Kak ya. Baik Kakak, kita cek lagi Kak. Kak Tengku Muhammad Iksan memilih angka 3. Semacam ini ada angka 5, 1, 3. Kak Tengku Iksan Kak, kenapa memilih angka 3 Kak? Oke, terima kasih Pak Sil. Nah, kenapa angka 3? Masih mungkin secara materi kakak-kakak yang lain juga udah paham. Tapi kalau untuk pelaksanaan sesuai dengan modul yang diajarkan, yang terus berubah-ubah, yang terus berkembang, saya rasa nilai 3 untuk saya masih segitulah Kak. Masih perlu banyak belajar lagi. Masalah mungkin kalau materi tetap mirip-mirip lah untuk perubahan, tapi untuk strategi, mungkin mode pembelajaran, untuk pembahasan ke peserta didik itu masih kurang Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tengku. Mudah-mudahan Kak nanti setelah mengikuti PKG PJK ini Kak, angkanya naik Kak ya. Kalau bisa mendekati angka 10 Kak. Seperti kata Kak apa nih, Kak Arijono. Nah, makanya saya jawaban 1. Nanti kalau dibilang 9 langsung selesaikan meet ini katanya. Hahaha katanya. Kak Arijono. Baik Kakak, tadi ada angka 1, ada angka 3, ada angka 5. Nah, jadi itu Kak ya, menggambarkan tadi menurut skala dari kakak-kakak semua dari angka 1 sampai 10 tentang kurikulum PJOK yang Kakak pahami gitu Kak ya. Baik Kakak izin Kak, kita lanjutkan Kak. Mudah-mudahan nanti Kak setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK ini angka-angka itu naik Kak ya, mendekati angka 10. Ya Kak ya. Berikutnya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan dijawab di kolom chat. Ya, Kak ya. Setelah tadi Kakak buat tadi angka, sekarang
Apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kak dijawab di kolom chat. Apa sih Kak tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah? Gitu. Kak, silakan Kak dijawab di kolom chat Kak. Tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah, apakah mungkin pelajaran PJOK di sekolah itu tujuan seperti di awal tadi Kak ya kan, apakah hanya untuk hiburan ataukah hanya untuk kebugaran gitu Kak, atau hanya untuk prestasi? Di sini Kak Korea menjawab untuk meningkatkan kesegaran dan kebugaran jasmani. Kak Ipo untuk mewujudkan siswa yang sehat jasmani dan rohani. Coba dulu izin Kak Korea Kak, hampir sama ini dengan Kak Ipo ini. Untuk meningkatkan kesegaran dan kebugaran jasmani. Bisa Kak dijelaskan Kak? Ya Kak, itu kan istilahnya dasarnya pejok di sekolah Kak. Istilahnya dengan bergerak aja Kak, kita sudah sehat, sudah segar, sudah bugar Kak. Istilahnya berlari itu hanya gerak-gerak dasar aja Kak. Istilahnya itu udah di situ dia semuanya Kak, seperti itu. Oke Kak, terima kasih Kak, mantap. Kak Arijono, untuk mengembangkan fisik, mental, emosional, dan intelektual peserta didik. Nah, ini mantap ini Kak Arijono ini. Coba Kak Arijono Kak, ini komplit ini kayaknya, ada fisik, mental, emosional, intelektual peserta didik. Saya rasa sih semua di antara kita paham itu Kak, bahwasanya olahraga itu kalau nggak kuat fisiknya, ya nggak bagus juga mental dan emosionalnya. Tinggal tergantung bagaimana kita menjadi seseorang mentor ya untuk peserta didik. Bagaimana kita bisa membentuk mental anak, fisik anak, dan emosional anak ketika terbentuklah suatu kebugaran atau jasmani yang lebih baik untuk peserta didik. Saya rasa itu Kak. Iya, baik Kak, terima kasih Kak. Nah, sekarang kita lihat lagi Kak ya jawaban yang lain. Nanti kita satu persepsi Kak nanti di slide berikutnya. Berikutnya Kak Anggaro itu Nasution untuk membangun jasmani dan olahraga siswa. Membangun jasmani dan olahraga siswa. Ya Kak ya. Sudah, coba Kak Anggaro itu Kak, bisa Kak sedikit dijelaskan nih Kak. Untuk membangun jasmani dan olahraga siswa. Ya. Ya, terima kasih Kak. Kalau menurut saya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Karena pada dasarnya saya ngajar di SD, ya mungkin untuk membangun apa itu jasmani dan olahraga yang ada di jiwa seorang peserta didik tersebut, Kak. Jadi yang awalnya orang itu nggak tahu hanya olahraga untuk main-main, jadi mungkin di sekolah disitulah dibangun apa itu pelajaran PJOK yang sebenarnya itu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Anggaro itu atas jawabannya. Berikutnya di sini ada Kak Tengku Iksan. Tujuannya untuk mengembangkan aktivitas fisik peserta didik. Berikutnya sini Kak Joni Lee juga ada tujuannya untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya dengan kesehatan dan kebugaran fisik, sehat jiwa dan raganya. Jadi Kak di sini ada beragam-ragam Kak ya. Ada yang menjawab tujuan dari PJOK ini, ya menjawab yaitu untuk kesegaran dan kebugaran jasmani. Ada juga menjawab untuk fisik, mental, emosional, intelektual. Sama juga ada jasmani, kesegaran fisik, aktivitas fisik, kebugaran, kesehatan. Baru juga ada di sini Kak Marco ini juga ada nih. Untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan fisik, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan dan nilai sikap mental, emosional, sportivitas, spiritual, sosial, serta pembiasan pola hidup sehat yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan. Panjang kali nih Kak Marco ini. Kak Marco ini. Coba izin Kak Marco
Bisa Kak dijelaskan Kak, panjang Kak, apakah ini memang dari buah pikir Kakak ini Kak, jawaban ini Kak? Kalau menurut saya sih gitu Bang, karena kan kalau kita buatlah di PJOK ini kita bermain. Nah, kita kan mengajari emosional, terus sportivitas, terus bersosial. Kayak saya tadi di sekolah, saya baru ngajar permainan bola besar, sepak bola. Saya kasih anak-anak waktu bermain 30 menit. Mereka ya pasang taruhan lah, entah 10, entah 15 ribu. Kalah menang. Saya mengajari sportivitas. Jadi kan selain bergerak, mereka bisa mengontrol emosinya. Nah, dengan skor tadi 2-1. SMK 1 tadi. Kak ya, mantap Kak. Itu seperti kompetisi Kak ya, di dalam kegiatan pembelajaran. Iya, kompetisi. Jadi anak-anak itu pun kita nampak keterampilannya. Oh iya Kak, mantap Kak. Nah, jadi nanti kakak dalam penyusunan modul ajar, nanti berikutnya nanti kakak akan belajar yang namanya sport education. Jadi situ nanti ada modelnya Kak, model sport education Kak ya. Jadi nanti pembuatan modul ajar juga nanti harus ada seperti itu kakak-kakak semua nanti kita akan belajar Kak ketika tatap muka nanti dalam pembuatan modul ajar seperti yang dibilang Kak Marco tadi gitu Kak ya, ada nilai sportivitasnya di dalam pembuatan dalam kegiatan belajar mengajarnya. Mantap ini Kak Marco, jadi bukan hanya pembelajaran Kak ya, tapi ada nilai kompetisi dalamnya Kak Marco ya, ada sportivitas, spiritual, sosial. Nah, jadi di situ nanti ada peserta didiknya sebagai panitianya, sebagai wasitnya, kalau tingkat SMA, SMK gitu Kak ya. Iya. SMP juga Iya. seperti itu. Gitu Kak. Jadi ada pemberian hadiahnya juga Kak ya, rewardnya gitu ya. Ada. Iya, yang juara. Mantap Kak Marco ini ya. Jadi gimana Kak Marco? Apanya? Putu airnya nanti. Oh, es batu kena air, iya jam 3:30. Oh iya Kak ya. Iya. Iya, makanya tadi dibilang cepat Kak ya, biar es batu kena air Kak ya. Iya, lumayan tuh beli token listrik. Baik kakak, kita lanjutkan kakak ya, izin kakak. Baik, nanti kita satu persepsi nanti di slide berikutnya kakak. Izin kakak, saya lanjutkan. Mantap tadi jawabannya kak. Menurut capaian pembelajaran PJOK, kurikulum Merdeka, izin dulu kak ya, saya cek dulu ya, ada yang bunyi apanya. Kak Marco tadi bunyi apanya nih? Oke, izin kak. Menurut capaian pembelajaran PJOK, kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani kesehatan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetisi, dan kreativitas. Kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, dan inklusivitas. Dan keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ini kayak berdasarkan dari capaian pembelajaran PJOK di tahun 2024. Nah, mungkin kakak-kakak di sini sudah memiliki Kak ya CP dalam pembelajarannya Kak. Dalam pembuatan modul ajarnya Kak sudah memiliki CP-nya Kak masing-masing Kak ya. Capaian pembelajaran ya nanti bisa dilihat Kak nanti dalam CP-nya Kak ya. Dalam perancangan pembuatan perangkat pembelajarannya Kak. Iya, di PMM ada Kak. Baik. Mari berdiskusi sesuai pernyataan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan?
Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, coba Kak, izin Kak bisa dijawab dalam kolom chat Kak. Tujuan mata pelajarannya Kak. Gitu. Apakah kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajarannya dan menjadikannya sebagai acuan? Kadang-kadang kan Kak, kita dalam kegiatan proses belajar mengajar kan kita terlepas Kak dari kegiatan kita dalam tujuan pembelajarannya. Gitu, Kak. Apakah kakak-kakak sudah memahami Kak gitu? Dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Mungkin bisa kakak jawab dalam kolom chat atau mungkin ada yang mau raise hand? Bisa kakak contohkan Kak? Misalnya dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran tujuan pembelajarannya seperti apa? Dan kakak praktekkan dengan seperti apa gitu kan? Kak bisa ditulis dalam kolom chat Kak, atau mungkin mau raise hand ingin menceritakan apakah kakak-kakak semua sudah memahami dengan tujuan pelajarannya? Ya, Kak Joni Lee. Ya, Kak Joni Lee sudah memahami tetapi di tahap eksekusi masih belum terlaksana dengan baik. Kak Muhammad Taufikur Rahman sudah memahami tetapi terkadang terlepas dari melaksanakan seutuhnya. Oh, sorry, itu Kak Ipo. Kak Muhammad Taufikur Rahman sudah memahami tapi terkadang terlepas dari jalur karena beberapa hal dan kondisional. Kak Ipo sudah memahami walaupun belum melaksanakannya seutuhnya. Gitu. Coba ini dulu. Kak Joni dulu, Kak izin Kak. Coba sudah memahami tetapi di tahap eksekusi masih belum terlaksana dengan baik. Mungkin Kak bisa dijelaskan Kak dan berikan contohnya Kak dalam kegiatan pembelajaran. Ya, terima kasih Kak. Contohnya misalnya tujuan dari permainan bola besar. Tujuan permainan bola besar kan siswa dapat melakukan teknik dasar permainan sepak bola. Kemudian dapat bermain dengan peraturan yang dimodifikasi. Tapi kenyataannya di lapangan setelah pelaksanaan kita itu kadang-kadang apa yang menjadi tujuan itu tidak terlaksana akibat dari, kalau kayak saya kadang-kadang dipanggil untuk mengurusi kegiatan lain sehingga apa yang kita rencanakan dengan apa yang kita evaluasi itu tidak sesuai. Itu kalau saya sering terjadi Kak. Jadi perencanaan pembelajarannya kurang tepat kalau menurut saya. Jadi masih perlu evaluasi lagi Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak ya atas pengalamannya Kak. Ya, baik, kita lanjutkan Kak. Kak Korea di sini sudah memahami tetapi terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sudah memahami tetapi belum semua indikator tercapai. Kak Tengku Muhammad Iksan. Jadi kakak sini sudah memahami Kak ya, pada intinya di sini sudah memahami tetapi belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan atau tidak terlaksana seutuhnya gitu Kak. Ada juga yang belum melaksanakan semua indikatornya sesuai dengan capaian indikatornya. Baik kakak, kita lanjutkan Kak ya, izin Kak ya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Mana Kak? Silakan Kak. Tadi kan Kakak bilang di sini sudah memahami tetapi belum terlaksana sepenuhnya. Apakah itu bisa dicapai Kak? Gitu. Silakan Kak dijawab dalam kolom chat Kak.
apakah tujuan itu Kak bisa Kakak capai seutuhnya gitu Kak. Silakan Kak. Bentar kayak saya pindah tempat dulu, ribut kali tadi samping. Ya Kak ya. Saudara awak semua di situ ya. Ribut kali dia. Nah, baik Kak. Nah, saya pindah tempat tadi. Ini nggak kurang konsen tadi Kak karena ada di samping tadi. Agak mengganggu konsentrasi saya tadi Kak. Kak ya. Di sini bisa tercapai tetapi tidak seluruhnya Kak Ipo. Berikutnya di sini ada Kak Korea, tercapai atau tidaknya bisa dilihat dari situasi ketika proses pembelajaran berlangsung. Kak Arijono, saya rasa tidak semua dapat tercapai Kak. Baik, berikutnya Kak Anggaro itu tujuan bisa dicapai, tetapi sering terkendala dengan beberapa hal, seperti adanya beberapa siswa yang masih terlambat dalam pemahaman. Kak Tengku Muhammad Ihsan Rardi bisa karena di dalam kurikulum Merdeka memberikan kebebasan belajar sesuai dengan kemampuannya. Wih, mantap nih Kak Tengku Muhammad Ihsan Rahardi. Coba izin Kak Tengku Muhammad Ihsan Kak. Bisa Kak dipaparkan sedikit Kak? Baik, terima kasih. Nah, Baik. seperti di jawaban saya, di kurikulum Merdeka bisa tercapai karena peserta didik bisa memilih pembelajaran apa yang dia kuasai. Dari tujuan pembelajaran, mungkin ada beberapa, mungkin ada yang dia menguasai di tujuan pembelajaran yang satu, mungkin peserta didik yang lain mencapai atau mampu di tujuan pembelajaran yang kedua. Jadi kalau secara umum di kurikulum Merdeka bisa tercapai dengan model pembelajaran atau kemampuan peserta didik. Tinggal peserta didiknya mau memilih yang kemana. Terus kita sebagai guru harus membimbing menjadi
memberi masukan. Itu aja, Kak. Oke Kak, terima kasih Kak Tengku. Baik-baik Kakak, di sini saya simpulkan jawaban dari kakak semua bisa dicapai Kak ya. Dari 7 tujuan pembelajaran, setiap kegiatan pembelajaran dari tujuannya itu bisa semua dicapai ini Kak. Saya lihat di sini semua bisa tercapai. Kakak izin kita lanjutkan Kak ya. Memahami tujuan umum, pentingnya sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, yaitu capaian pembelajaran Kak ya, CP, dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP, tujuan pelajaran. Jadi Kak di sini untuk mencapai tujuan umum ini pemerintah sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran, yaitu namanya CP Kak, dan diturunkannya lagi Kak ke dalam TP, dalam tujuan pembelajaran. Capaian jadi tujuan pembelajaran. Ya Kak ya. Baik, izin Kak lanjutkan lagi. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ini Kak ya, jadi bagaimana kita memastikan agar pengajaran kita itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Karena Kak, ketika kegiatan pembelajaran kita seringkali Kak langsung fokus ke materi. Kita tidak memahami Kak, bahwasanya kita itu diatur yang namanya adalah tujuan pembelajaran. Ya Kak ya, jadi di sini kita sama-sama kakak-kakak semua memahami bahwasanya kita harus berfokus di awal yaitu kepada tujuan pembelajaran yang mau kita ajarkan kepada peserta didik. Berikutnya, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. 1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran. 2. Menentukan metode penilaian. 3. Merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi sini Kak kita nanti akan membuat suatu modul ajar yaitu dengan namanya rancangan yaitu backward design Kak. Sesuai yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka gitu Kak. Jadi nanti kakak-kakak dalam proses backward design ini pembuatan modul ajar backward design di sini nanti ada 3 Kak sebagai acuannya yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Nanti ada capaian pembelajarannya Kak di awal. Baru menentukan metode penilaian. Nah, penilaiannya ada Kak. Penilaian itu kan ada banyak Kak. Ada penilaian otentik, kayak ada penilaian dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan metode-metode pembelajaran yang kakak laksanakan. Gitu Kak. Ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ya Kak ya. Jadi inilah nanti tahap-tahapan dalam pembuatan backward design. Kak ya. Atau izin Kak, ada kakak di sini kakak pernah mendengar Kak yaitu backward design? Belum pernah Kak? Mungkin Kak Ipo Kak pernah dengar Kak? Belum, Kak Jonili belum. Mungkin Kak Ipo di guru kegiatan guru penggerak Kak mungkin pernah dengar namanya backward design Kak? Baru ini sih Kak. Baru ini Kak ya? Iya Kak. Nah, jadi saya juga Kak, di awal saya waktu kegiatan PKG di kemarin, saya belum pernah mendengarkan namanya backward design. Tetapi ketika saya pelajari Kak, dalam pembuatan backward design, modul ajar, baru saya memahami, di sini bukannya benarnya kita membuat modul ajar Kak, sesuai dengan konsep yaitu kurikulum Merdeka, yaitu dengan backward design. Jadi di sini kita bisa belajar kakak-kakak ya. Saya pun juga dulu belajar Kak, dan saya juga ingin mengajar kakak-kakak dalam pembuatan modul ajar dengan konsep yaitu backward design sesuai dengan kurikulum Merdeka. Baik kakak-kakak izin lanjutkan Kak ya. Nah, pesan kunci.
Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan pembelajaran tadi, langkah-langkah pembelajaran dan penilaiannya gitu Kak. Jadi di sini Kak, kita nanti backward design ini itu menyelaraskan Kak, yaitu antara tujuan pelajaran tadi Kak di awal tadi. Tujuan pelajaran baru nanti diselaraskan Kak dengan namanya langkah-langkah pembelajaran yang Kakak buat nanti. Jadi tidak lari Kak dari tujuan pelajaran tadi gitu. Dan penilaiannya nanti juga penilaiannya Kak. Tadi itu penilaian itu ada penilaian otentik Kak ya. Nah, jadi nanti penilaian itu ada dari yang mudah, ada yang sedang, ada yang sukar, dan terakhir nanti ke dalam yang penilaian yang sangat rumit gitu Kak. Itu bagi-bagi peserta yang memiliki intelektual yang lebih tinggi lagi gitu Kak. Silakan Kak Arijono. Izin Kak, apakah pada saat nanti tatap muka hal-hal yang seperti ini akan dibahas kembali Kak? Yang terutama mungkin untuk proses pembuatan modul ajarnya Kak. Baik Kakak, jadi di sini nanti itu tatap muka nanti kita juga memahami paling utama itu Kak, nanti ada strategi mengajar Kak. Strategi mengajar, baru dalam kebugaran jasmani, pendidikan gerak itu Kak. Baru nanti dalam kita dalam pembuatan strategi mengajar, situ kita nanti akan menyelaraskan konsep Kak dalam pembuatan modul ajarnya nanti Kak. Gitu. Baru nanti setelah kita selesai tatap muka, baru nanti kita menyempurnakan Kak, menyempurnakan modul ajar sesuai dengan yang kita dapatkan di tatap maya, dengan yang kita dapatkan ketika tatap muka di kegiatan akhir nanti Kak. Nanti ada evaluasi. Benar Kak? Pembuatan modul ajar dengan backward design ini sesuai enggak yang kita dapatkan selama tatap maya dengan tatap muka gitu Kak. Jadi di dalamnya nanti sudah sempurna Kak, dari dalam bentuk pembuatan tujuan pembelajaran ATP-nya, baru nanti langkah-langkah pembelajarannya, di dalamnya harus ada pendidikan geraknya, harus ada pendidikan kebugarannya, baru nanti di dalamnya itu ada penilaiannya. Penilaian itu kan banyak Kak, ada penilaian otentiknya, baru nanti ada instruksionalnya, ada enggak? Nanti ada instruksional dan non instruksional gitu Kak. Di dalamnya itu Kak. Jadi secara bertahap Kak. Nanti di akhir kita nanti di pertemuan 2 minggu terakhir baru nanti kita menyempurnakan backward design ini Kak, sesuai dengan langkah-langkah kita yang sudah kita dapatkan selama kurang lebih 3 bulan nanti gitu Kak. Jadi muncullah nanti modul ajar hasil ciptaan kakak sendiri sesuai dengan backward design gitu Kak. Itu nanti kita buat ke dalam aksi nyata kita kan Kak. Gitu. Baru kita publikasikan ke dalam PMM gitu Kak. Oke Kak, jadi nanti ketika ada pembuatan video pembelajaran dengan modul ajar itu setelah kami mempelajarin ini gitu ya? Iya Kak, setelah nanti Kakak melaksanakan video awal, nanti ada video post-test nanti Kak. Ini kan ada pre-testnya, ada di post-test nanti video akhir itu nanti Kakak membuat modul ajarnya sudah sesuai dengan backward design. Dengan konsep itu di kegiatan aksi nyata ya Kak ya? Iya, nanti di akhir. Ya, di akhir Kak ya. Oke, jadi kita pembuatan videonya 2 kali Kak. Nah, jadi pembuatan video dia nanti kalau nggak salah Kak sekitar minggu depan Kakak akan buat video. Itu Kakak buat aja Kak sesuai apa yang Kakak punya gitu. Nah, artinya Kakak yang dapat memahami dengan konsep seperti ini saat ini, Kakak membuat modul ajar ini. Berarti Kakak mengajar dengan konsep seperti ini gitu Kak. Berarti kita akan melaksanakan kegiatan beberapa bulan, di akhir nanti Kakak akan memahami, kemarin aku kurang pas gitu. Sekarang saya sudah memahami dengan konsep backward design, saya sudah memahami di dalam modul ajar itu ada yang seperti ini. Saya mengajar itu nanti ketika kita tatap muka nanti kita akan memahami di mana kakak-kakak semua yang berpusat pada peserta didiknya. Nanti gitu Kak. Nanti kita di tatap muka nanti ada belajar menganalisis video gitu Kak. Jadi dalam menganalisis video itu kan Kak ada tekniknya nanti. Apakah benar nggak video saya ini sudah berpusat pada peserta didik gitu Kak? Apakah cuma saya banyak bicara di sini gitu? Apakah saya hanya instruksional aja gitu? Apakah saya cuma meniup peluit gitu Kak? Nanti ada itu Kak. Kita
kita pelajarin gitu Kak. Nanti di akhir baru penyempurnaan Kak. Gitu Kak ya. Paham Kak ya? Ada lagi Kak yang mau tanyakan Kak? Oke Kak, saya kira itu ini Iya, nggak Kak. ada Bang John Lee soalnya nggak imbang. Sama nanti ada Kak, nanti ada materi juga di dalam modul ajar itu kita nggak tahu. Saya jujur aja, saya di awal nggak paham itu Kak, kok mengenai apa Kak, model sport education model itu Kak, sport education model. Rupanya di dalam pembuatan modul ajar yang selama ini yang saya buat tidak ada kan Kak. Ketika nanti kita tatap muka, kita belajar namanya sport education model, harus ada di dalamnya Kak. Seru memang Kak. Kita buat dalam seperti itu di dalam pembuatan modul ajar yang namanya sport education model. Nanti kita belajar juga itu Kak nanti di tatap muka gitu Kak. Jadi lengkaplah nanti Kak. Di akhir-akhirnya kakak sudah bisa membuat modul ajar ciptaan sendiri sesuai dengan backward design, dan di dalamnya ada pendidikan kebugaran, pendidikan gerak, sport education model, penilaian otentik gitu Kak. Instruksional, non instruksional, di dalamnya itu sudah ada Kak. Kakak paham lah nanti. Oh ini modul ajarnya ciptaan saya sendiri gitu Kak. Ya walaupun ada memang kita ambil dari beberapa kita ambil kan dari mungkin ada panduan lah Kak gitu untuk kita membuat dalam modul ajar. Tapi kan nggak semuanya kita ciplak gitu Kak. Tetapi kita satukan gitu Kak sesuai dengan backward design. Ya izin Kak Joni. Izin nggak? Saya kan ada melihat sih contoh-contoh modul ajar yang K13, kurikulum Merdeka. Tapi saya agak sedikit terpancingnya gini, kita pernah dengar bahwasannya Bapak Menteri kita, Mas Nadiem itu kan bilang bahwasannya guru itu tidak perlu membuat RPP, rencana pengajaran dan lain sebagainya yang banyak-banyak gitu. Bagaimana sekarang? Apakah kita harus tidak mendengarkan kata-kata Pak Menteri tadi? Kita tahu bahwasannya RPP kalau yang sekarang ini yang namanya modul ajar itu lengkap. Seperti kakak bilang tadi, ada perencanaannya, ada CP-nya, ada apanya gitu. Semuanya ada, evaluasinya ada. Berarti kan nonsen itu yang namanya RPP 1 lembar atau modul ajar 1 lembar atau RPP yang tidak ada sedikit gitu. Saya rasa itu menjadi kontradiktif jadinya. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih Kak Joni Lee Kak. Ya izin Kak sama Kak juga. Ini kita berbagi pengalaman Kak ya. Sebelum saya mengikuti PKG PJOK ini Kak. Ya kan Kak, saya sering melihat modul ajar Kak juga. Saya ambil modul ajar. Tapi saya tidak paham Kak, modul ajar ini sesuai dengan apa gitu Kak. Jadi ada banyak Kak yang modul ajar itu. Tetapi yang sesuai dengan konsep kurikulum Merdeka seutuhnya yang bagaimana gitu Kak. Nah setelah saya ikuti PKG PJOK ini, ada namanya backward design sesuai dengan yang ditentukan oleh kurikulum Merdeka gitu Kak. Jadi di sini saya belajar, saya bisa melihat Kak, ini modul ajar yang sebenarnya yang diminta oleh kurikulum Merdeka, yang di dalamnya langkah-langkahnya seperti ini gitu Kak. Gitu Kak. Ya, walaupun di dalam kegiatan pembelajaran tidak kita capai secara sepenuhnya kan Kak itu. Tetapi kita sebagai guru PJOK mungkin tidak peduli dengan hal-hal seperti ini Kak. Ambil di internet, ciplak, ganti nama kan Kak gitu. Tapi kita nggak tahu apakah isinya itu bagaimana gitu Kak gitu. Ini sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah gitu Kak. Tetapi setelah nanti kita kakak-kakak pelajari mengenai backward design, mengenai isi dalam modul ajar yang sebenarnya yang diminta oleh kurikulum Merdeka sesuai dengan backward design yang kita pelajari ini, kakak akan memahami nanti, yang ini seperti ini Kak. Kakak kalau ada masuk modul ajar di PMM itu kakak bisa lihat, ini salah-salah ini bisa gitu. Atau ada yang kurang lengkap kakak ambil, bisa kakak lengkapi lagi gitu Kak. Jadi menjadilah yang lengkap sesuai dengan yang kita pelajari gitu Kak. Jadi bisa kakak izin lihat. Ya Kak. Izin Kak. Terlebih kakak mungkin yang sudah lebih duluan nih. Jadi seberapa besar sih sebenarnya keberhasilan penerapan
dari apa yang kakak dapat dan sudah kakak terapkan terutama kepada siswa, Kak? Nah, jadi untuk pembuatan modul ajar itu sih Kak, nah, saya seberapa besar gitu Kak ya, itu sangat besar saya terapkan Kak. Kenapa? Karena di dalam itu untuk pembuatan penilaian saya lebih paham gitu Kak. Jadi ada penilaian itu Kak, dia autentik, yang dia dari gampang, baru dia sedang sampai sulit, baru nanti dia ada pembuatan seperti sport education model, ada pendidikan gerak, pendidikan kebugaran gitu Kak. Jadi kalau seberapa besar bisa saya terapkan, ya, sangat besar Kak saya terapkan ke pengajaran gitu Kak. Makanya saya mau konsep sendiri Kak modul ajar saya, bukan saya ciplak kepada orang lain gitu Kak. Nanti kakak seperti itu nanti ke depannya gitu Kak. Jadi kalau ditanya kondisinya itu karena kita buat sendiri ya lebih gampang gitu Kak. Seperti itu. Jadi Kak ya, ada lagi Kak, kita lanjutkan Kak ya. Nanti pelan-pelan kakak-kakak akan dapat itu nanti. Pasti akan ada manfaatnya untuk kakak semua. Seperti saya dulu juga, apa sih ini, apa ini. Tapi begitu saya pelajari, betul juga. Terutama kemarin saya di sekolah kemarin, ada bapak kepala sekolah memberikan dia modul ajar, tetapi hanya landas-landasan Kak. Contohnya hanya judul aja, langkah-langkahnya, satu ini sampai seluruhnya. Benar Kak, yang dikirim kepala sekolah kami itu memang backward design. Tetapi kan guru-guru lain yang tidak mengikuti PKG PJOK gini lah Kak, yang seperti ini, nggak tahu. Dia cuma mengikuti aja perintah itu. Tapi saya ngomong gitu kemarin, Pak ini sesuai dengan materi kami di PKG PJOK, ini dengan namanya Pak backward design. Pas Kak yang diberikan kepala sekolah, langkah-langkahnya itu. Saya tinggal mengisi Kak gitu. Makanya waktu saya kumpul kemarin PKG PJOK, modul ajar saya waktu terakhir kali, saya kirim ke fasilitator saya, fasilitator nggak ada pernah ngomentari Kak. Malah dibilang, kok bisa pas Kak ya? Iya ini dari kepala sekolah saya, tinggal saya teruskan aja. Gitu. Oh gitu Kak. Jadi kita sudah langsung memahami Kak, kita belajarkan Kak itu. Gitu. Kakak lanjutkan Kak ya, izin, itu saya sharing gitu. Aktivitas kedua Kakak, penyusunan program PJOK. Nah, kita udah mulai Kak, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini Kak ya. Kurikulum meliputi dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. 1. Struktur kurikulum. Itu tadi Kak ya, struktur kurikulum. Kedua, capaian pembelajaran atau CP tadi Kak. Di mana capaian pembelajaran ini, itu tadi Kak, ada tujuan pembelajaran, baru diturunkan menjadi capaian pembelajaran. Ketiga, pembelajaran dan asesmen. Ada kegiatan pembelajaran, baru ada asesmen penilaian Kak. Keempat, penggunaan perangkat ajar. Kelima, kurikulum satuan pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan masing-masing kayak ada tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran, sumber materi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Indonesia tahun 2022. Maksudnya di sini Kak, dalam pembuatan modul ajar maupun kurikulum dalam satuan pendidikan kakak dalam pembuatan perangkat pembelajaran kakak, di sini adalah kakak bisa masukkan ke dalam karakteristik satuan pendidikan kakak. Contohnya, kayak kemarin kan, mungkin kakak berada sekolahnya di pesisir,
mungkin kakak tidak memiliki lapangan, mungkin karakteristiknya seperti ini penduduknya, itu kakak bisa gunakan kak dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Artinya bisa kakak rubah dengan sesuai dengan satuan pendidikan kakak. Visi misi sekolah juga kak berpengaruh terhadap pembuatan perangkat pembelajaran kakak. Tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran itu kak. Jadi di sini sangat penting kak ya, di sini satu pendidikan, visi dan misi, tujuan pendidikan, organisasinya gitu kak. Kakak sesuaikanlah kak dengan keadaan sekolah. Berikutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kakak di sini bisa menyusun perangkat pembelajarannya, pertama dalam modul ajarnya itu kak sesuai dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Makanya kita belajar ini kak, pembuatan modul ajar kak dengan backward design supaya kakak tidak mencomot-comot kak modul ajarnya. Kakak bisa merubah kak ya sesuai dengan format backward design-nya kak. Contohnya kakak berada di daerah pesisir, mungkin tidak punya sarananya kurang lengkap gitu kak, atau mungkin karakter di situ kayak kemarin kan ada karakternya, budayanya kan kak, ada istiadatnya seperti kayak saya dulu di Nias dulu kan kak, untuk yang putrinya itu kan tidak bisa kita sentuh gitu kak, terutama anak putri laki-lakinya dan perempuan laki-laki itu. Jadi itu kita bedakan kak kalau saya dulu kemarin di sana gitu, karena ada norma-norma adat di dalamnya gitu kak. Kak Ipo, silakan Kak Ipo. Iya, terima kasih Kak. Ini sangat-sangat menarik sebenarnya buat saya pribadi mengenai kurikulum operasional sekolah yang berbeda ini Kak ya. Jadi contohnya seperti inilah. Kita kan penyusunan kurikulum tadi berdasarkan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya kan seperti itu dia kira-kira kurang lebihnya. Jadi kita juga melihat contoh tadi seperti di pesisir mungkin tidak ada fasilitasnya ataupun sarana dan prasarananya. Mungkin di tempat yang lain lengkap sarana dan prasarananya seperti itu dia kan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kan seperti ini kan kita kan ada juga acuan dari buku lah ya, buku pegangan guru. Di situ kan semua materi dibuat lengkap semua di situ. Nah, jadi lengkap semua, ada sepak bola, ada bola voli, bola basket, ada softball, ada semualah aku rasa kita memahami itu. Cuman kan apakah memang bisa sekarang ini ya sesuai dengan kebutuhannya aja kita sampaikan kepada siswa itu. Contoh ketika yang memadai di sekolah kita, contoh mengenai permainan bola besar ataupun bola kecil, apakah bisa itu aja yang kita terapkan? Sementara kan dari buku pegangan guru itu semuanya ada di situ seperti itu dia. Ini mungkin mohon pencerahannya lah dulu ini. Biar kita tidak miskomunikasi dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih. Baik kakak, terima kasih Kak Ipo. Ada kakak yang ingin menanggapi dari Kak Ipo? Maksud dari tadi kurikulum berbeda antar satuan pendidikan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Kakak yang ingin menanggapi dari pertanyaan Kak Ipo? Ada nggak kakak? Soalnya tadi Kak Ipo kan tadi kita kan sudah ditentukan materi ajarnya kak ya. Tapi kan ada yang sesuai dengan keadaan sekolah. Bagaimana sih kita? Apakah kita tiadakan gitu kan kak ya? Atau kita laksanakan kegiatan pembelajaran gitu kak sesuai dengan tuntutan yang ada di buku kan kak, yang ada di satuan pendidikan kita. Silakan Kak Joni. Kalau saya sepakat dengan Kak Ipo, saya pun lagi bertanya-tanya juga sebenarnya kurikulum Merdeka ini apakah sama yang seperti Kak Ipo bilang tadi, bahwasannya
disesuaikan dengan kultur atau kebudayaan atau kemampuan dari sekolah gitu. Apakah kita cukup hanya 2 atau 3 saja, atau sarana prasarana apa saja yang kita punya itu? Apakah hanya itu aja yang kita kerjakan? Apakah boleh gitu? Tidak sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Sebenarnya saya pernah dengar juga bahwasannya guru diberikan kebebasan untuk menyampaikan materi berdasar dari kebutuhan, seperti yang kakak bilang tadi kan, fasilitator bilang bahwasannya guru bisa membuat sesuai dengan kebutuhan, kemudian sesuai dengan kesiapan kita sebagai guru untuk membuat pembelajaran. Kalau dari perkataan tadi, saya sepakat gitu. Saya yakin bahwasannya kita sebagai guru PJOK itu bisa hanya 1 atau 2 aja, nggak perlu banyak-banyak tujuannya, tapi yang penting tujuan pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik di tempat kita atau di sekolah kita. Saya rasa itu jawaban saya untuk pertanyaan tadi. Cuman sampai sekarang saya juga belum mendapatkan jawaban yang sesuai. Mungkin sama bertanya-tanya seperti Kak Ibu tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Joneli, terima kasih Kak Ipo. Baik kakak, jadi sesuai dengan yang kami dapatkan ketika kegiatan PKG kemarin kakak-kakak semua. Jadi di dalam kegiatan kita dalam merancang suatu program pembelajaran Kak, terutama dalam kita menyusun modul ajar, itu harus disesuaikan dengan kultur gerak atau karakteristik di mana kita mengajarkan Kak itu. Tetapi Kak tidak bisa kita hilangkan Kak. Kita hilangkan materi-materi pembelajaran yang ada di kurikulum kita Kak. Tetapi kita bisa merubahnya Kak. Merubahnya dan tidak menghilangkan Kak gitu. Contohnya seperti softball. Mungkin kakak-kakak semua di sini tidak memiliki lapangan lah Kak luas. Tetapi kan kita bisa namanya memodifikasi Kak. Memodifikasi pembelajaran. Gitu Kak. Kita tidak meniadakan Kak pelajaran softball itu. Kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita, karakteristiknya, kita lakukan modifikasi Kak. Kita ubah Kak modul ajar kita. Sesuai dengan yang kita dapat di pelajaran ini Kak, dengan backward design itu. Mungkin kita masukkan Kak, kita modifikasi. Mungkin kalau lapangannya tidak ada, mungkin kakak bisa buat seperti kalau kita buat ada kaleng situ kan Kak, kita buat mereka lari, mereka keliling memutar lapangan kecil gitu kan Kak. Kalau yang ada masuk ke pos pukul kalengnya gitu kan Kak. Nah, itu ada kemarin seperti saya ada senior Pak Azhar itu di Setiabudi. Itu Setiabudi lapangannya kecil gitu Kak. Itu jadi inspirasi saya juga itu. Lumayan softball diciptakannya dalam modifikasi seperti bola bakar gitu Kak. Dia Bapak itu bilang bola bakar. Jadi lapangannya sebesar lapangan poli Kak di Setiabudi itu kan kecil. Tapi tercipta Kak tujuan pembelajaran dari softball itu seperti itu Kak. Nanti dibuatnya Bapak itu kaleng. Nanti mereka lari ke pos itu. Kalau dia nggak nyampe ke situ, bola itu dipukul di kaleng Kak gitu. Seperti itu. Itu kalau nggak salah Bapak itu bilang namanya bola bakar. Seperti itu. Saya belajar. Ini senior kan kadang-kadang Kak perlu juga kita pelajari ilmu-ilmunya kan Kak gitu. Nah, seperti itu Kak. Jadi sesuai yang kami dapatkan itu kita tidak boleh Kak menghilangkan materi kita kan Kak gitu. Tetapi kita bisa merubah pembelajaran itu Kak. Seperti itu Kak. Izin nggak? Iya Kak, silakan. Kalau mau modifikasi sih oke sih, nggak ada masalah. Cuman masalahnya kalau misalnya kayak renang gitu, yang kena air, kena batu, kena apa gitu, kena hujan cair itu kan. Jadi kita bertanya-tanya, macam mana kita bisa berenang, modifikasi berenang itu di darat ya kan? Nah itu yang menjadi permasalahan. Kemudian kayak misalnya pencak silat dan lain sebagainya, yang terkadang kita nggak paham dengan materinya sendiri. Itu bagaimana? Apakah memang harus diajarkan kepada siswa, sedangkan kita tidak paham? Terima kasih. Baik Kak, terima kasih Kak Joni. Izin tunggu Kak Marco ya, sabar Kak ya.
Baik Kak, seperti itu kan Kak, betul juga, saya juga gitu. Di sekolah juga ada suatu kendala terhadap kegiatan membawa siswa di luar. Itu Kak bisa kita laksanakan pembelajaran Kak. Jadi kita buat, kalau saya kan Kak, kayak seperti yang saya dapatkan dalam kegiatan PKG ini, kita tetap Kak membuat suatu kegiatan pembelajaran renang. Tetapi kita merubah konsep itu Kak dengan peserta didik mengamati video Kak. Gitu. Kita berikan Iya. mereka tugas, tetapi mereka seperti pembelajaran di ruangan dan mengamati video gitu Kak. Atau bisa kita buat dalam PJBL Kak, Project Based Learning. Mereka membuat suatu project video mereka berenang Kak. Mereka videokan kegiatan renang mereka, mungkin dengan renang gaya bebas gitu Kak. Nanti mereka kirim ke media sosial hasil video mereka gitu, nanti mereka tag ke kita gitu Kak, atau mereka kirim linknya seperti itu Kak. Seperti itu. Tapi kita nggak akan hilangkan Kak kegiatan renang itu dalam kurikulum satuan pendidikan kita gitu Kak. Kembali ke model pembelajaran ya Kak ya? Iya Kak, kita berhak merubah modul ajar kita. Itu harus Kak rubah Kak modul ajarnya. Jangan Kak ceplak lagi dalam kegiatan praktek kan itu. Utara tidak kita laksanakan di lapangan gitu Kak. Itulah gunanya kita belajar dalam pembuatan modul ajar backward design. Jadi Kakak kita lanjutkan Kak ya. Marco Kak, masih ada lagi materi ya. Kak Marco tadi Kak. Ya, Udah setuju baik. tadi itu. Iya, Ya, Bang. Kak izin, aku tadi mau membilangkan yang dibilang Bang fasilitator tadi. Modifikasinya kita membuat video dari tampilan Infocus, baru kemudian kasih mereka tonton. Nah, kemudian bergeser meja, kita tampilkan diri kita umpama untuk gaya dada. Posisi pertama yang kita lakukan adalah latihan pernapasan. Kita melakukan tunduk, kemudian cara pengambilan nafas dari mulut, kemudian dari hidung membuangnya, kemudian melakukan luncuran. Nah, seperti itunya tadi yang mau aku bilang. Jadi nggak bisa lah Kak Marco es batu kena air. Iya, nggak bisa. Iya, nggak bisa, Itu- betul. Itu es batu kena batu lagi tuh Kak. Iya, memang nggak cair. Iya, es batu kena batu itu Kak. Nggak Iya. kena air lagi dia. Yang Oke, cair Kak, izin. kolam renang ya kan kalau kayak gitu. Baik Kak, karena Kak Marco nanti mau es batu kena cair, kita lanjutkan Kak ya. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Oh, tadi udah cerita kita Kak ya. Baik Kakak, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Baik Kakak, di sini kita akan mengerjakan Google Slide Kak ya. Ini saya buat dalam Google Slide. Saya kirim ke kolom chat Kak ya. Izin Kak. Nanti ada 3 pertanyaan, nggak salah Kak. Iya, ada 3 pertanyaan Kak ya. Silakan nanti dijawab Kak ya. Izin saya kirim. Baik Kak, silakan Kak dijawab. Jadi ini jawabannya kan Kak, saya buat di Google Slide. Supaya ini tidak hilang Kak. Atau nanti kan ada laporan dari BPGP, keaktifan peserta gitu Kak. Tapi kalau saya buat di kolom chat, ini bisa hilang Kak, karena yang ada cuma rekaman itu yang nampak wajah dan slide yang saya share screen ini Kak gitu. Silakan Kak saya kirim ke kolom chatnya. Nanti 2 hari lagi Kak, saya ubah Kak ya dari editor menjadi viewer. Supaya ada batas waktunya Kak mengerjakan kan itu. Hari ini paling lama besok Kak ya. Besok sudah saya ubah menjadi viewer Kak. Gitu.
Kakak semua hari ini editor. Mungkin besok sudah saya ubah jadi viewer, tidak bisa mengedit lagi Kak. Ini untuk keaktifan kita bersama kakak semua. Ya, baik kakak, di sini sudah ada Kak Ipo di slide kedua. Langsung 3 Kak ya jawabannya Kak ya. Kak, slide 3 belum ada, slide 4 juga belum. Namanya di atas Kak ya, sudah saya buat situ. Di sini ada, saya buat di sini ada 13 slide Kak. Karena kita semua di sini ada jumlahnya 12. Tambah 1 untuk soalnya. Nah, kakak, silakan namanya tulis paling atas Kak ya. Nah, ini kakak izin Kak, ini saya buat untuk keaktifan peserta Kak. Karena kemarin BPGP nyampaikan di grup fasilitator banyak peserta yang tidak aktif Kak. Mereka lihat gitu. Dari pengisian LMS mereka lihat di diskusi sangat minim Kak gitu. Tidak ada. Bahkan peserta ada yang di kelas itu tidak ada gitu Kak. Gitu. Jadi mereka melihat kita Kak dalam aktifan LMS. Makanya nanti kan dalam kegiatan Zoom ini, kegiatan Meet ini, Tamaya ini nanti saya simpan gitu Kak, atau nanti ada laporan ke kakak semua. Aktifan ke kakak, bisa saya pertanggungjawaban gitu Kak. Oh, pertanyaan kedua ketiga tadi Kak. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga Kak. Iya izin Kak ya. Ini Kak ya. Selama ini saya melihat sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK, yaitu nilai kedisiplinan dari peserta didik itu sendiri, perubahan dan pengembangan sikap serta mental. Saya mengintegrasikan proses merancang hingga menjadi sesuatu pembelajaran saya mengintegrasikannya baik dalam Kak Hari merancang Juwono lagi berpantun kayaknya itu. Ya, di sini Kak Ipo sudah menjawab bagaimana Ibu selama ini merancang program juga sebagian dari pengembangan mata pelajaran. Yang saya lakukan pertama kali adalah menyusun program pembelajaran
yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana yang ada dan bakat potensi didik yang diketahui melalui asesmen diagnostik serta didik. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai? Pelajaran PJOK adalah pelajaran untuk mewujudkan siswa yang sehat jasmani dan rohani, dan untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik di bidang olahraga. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Yang pertama saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik dan bakat siswa. Setelah itu menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik. Pak Arijono selama ini merancang PJOK dengan menggunakan analisis terhadap peserta didik dari hasil pembelajaran sebelumnya, dan saya akan memahaminya untuk proses pembelajaran dari materi selanjutnya atau di awal semester untuk mengembangkan model dan gaya pembelajaran dalam modul ajar. Selama ini saya melihat sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK, yaitu nilai disiplin dari peserta didik itu sendiri, perubahan dan pengembangan sikap serta mental. Ketiga, saya mengintegrasikannya melalui analisis kekurangan yang dimiliki peserta didik sesuai dengan kebutuhan serta minat peserta didik, sehingga tumbuh rasa percaya diri mereka dan tingkat disiplin siswa lebih baik dari sebelumnya. Kak Korea, di sini Kak Korea menjawab, sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK di sekolah dengan melihat dan menyesuaikan kondisi sarana. Kedua, yang selama ini saya anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk pelajari murid di kelas PJOK, memupuk rasa percaya diri dan disiplin. Kak Teguh Muhammad Ihsan, merancang tujuan pembelajaran, menganalisis peserta didik, melakukan proses pembelajaran, melakukan penilaian, evaluasi, dan refleksi pembelajaran. Pak Joneli, saya belum merancang pembelajaran PJOK dengan baik. Saya masih menggunakan modul ajar dari rekan sejawat, dan sedikit saya revisi disesuaikan dengan keadaan sekolah dan kemampuan saya sebagai guru. Kedua, saya anggap bernilai apabila siswa apabila siswa mau dan dapat mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan dan membuat anak menjadi ikut. Ketiga, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang Kak Angga ya? Saya melakukan pengamatan tentang kelengkapan sarana dan sarana yang ada di sekolah. Dan jika memang ada yang kurang lengkap, sebagian saya melakukan sedikit modifikasi tentang pelajaran tersebut. Ya, lagi kayak Kak Karimudin. Boleh dijawab Kak ya? Kak. Coba dulu satu dari sini Kak ya, kita bacakan Kak. Coba izin Kak, Ibu Kak dulu Kak. Kakak sudah selesai nih Kak, saya lihat sini Kak. Bisa dipaparkan Kak jawabannya Kak. Baik Kak, terima kasih. Saya kan Kak? Iya Kak, karena Kakak sudah selesai, saya lihat sini Kak, izin Kak paparkan Kak. Oke, yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Jadi yang pertama yang saya lakukan itu adalah menyusun program pembelajaran yang akan saya laksanakan di satuan pendidikan saya, ya tentunya dengan mempertimbangkan sarana prasarana yang ada, dan seterusnya saya akan melakukan asesmen diagnostik terhadap peserta didik untuk mengetahui bakat dan potensi mereka, sehingga kita menyusun program pembelajaran itu sesuai dengan
bakat dan minat mereka. Yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Menurut saya pembelajaran PJOK adalah pembelajaran untuk mewujudkan siswa yang sehat jasmani dan rohani, dan untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik khususnya di bidang olahraga. Yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Yang pertama saya lakukan tentunya adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik siswa dan bakat siswa. Setelah itu saya akan menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada peserta didik. Terima kasih, Kak. Oke Kak, terima kasih Kak Ibu. Baik kakak-kakak semua. Nanti kakak-kakak semua, apabila yang masih belum ada mengerjai dari pertanyaan yang saya kirim dari Google Slide, nanti bisa dikerjakan Kak ya. Besok baru mungkin besok saya akan ubah Kak menjadi viewer. Silakan Kak nanti dikerjai. Makasih Kak Ibu. Ada kakak-kakak lain yang ingin menanggapi dari pernyataan Kak Ibu? Ada Kak? Ya, izin Kak ya, kita lanjutkan Kak ya. Ya baik kakak-kakak, tadi ini kakak-kakak sudah jawab di dalam Google Slide yang saya kirimkan linknya dalam kolom chat. Kita lanjutkan kakak ya. Baik. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ya, Kak. 1, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 2, konteks masyarakat. 3, waktu. 4, alokasi jam pelajaran. 5, cakupan dan tahapan. 6, teknologi. Aktivitas ketiga, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Haji Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Silakan Bapak Ibu dijawab, kakak-kakak semua Kak, dijawab dalam kolom chat Kak, kolom chat. Kata kunci apa Kak yang berulang kali kita bahas Kak dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Ini sepertinya bagian dari refleksi nih. Kak ya. Silakan Kak Tengku. Terpejet Kak, terpejet. Ya Kak, apa Kak kata-katanya Kak yang berulang kali Kak dalam kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK Kak? Satu kata Kak Tengku. Karakter peserta didik. Karakteristik peserta didik Kak ya? Iya. Ada lagi Kak kakak yang lain. Di sini ada Kak Ipo, karakteristik peserta didik. Kak Korea, karakter. Iya, ada lagi yang lain. Kak Jonili, kurikulum. Lagi kakak-kakak yang lain, Kak Tengku Mama Iksan Riyardi, modul ajar. Ya ada karakteristik, baru ada kurikulum, modul ajar. Mungkin ada backward design mungkin Kak ya. Mungkin ada apa lagi Kak yang lain? Tujuan pembelajaran kayak itu. Baik, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yaitu 1, fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Sesuai dengan kakak bilang tadi, apa sih yang muncul dalam
tadi kita bahas yaitu kata karakteristik kayak. Kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pengembangan, kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ini kayak fleksibilitas pembelajaran tadi Kak yang kita bahas bersama-sama tadi. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini kayak berdasarkan dari Ki Hajar Dewantara tahun 1936. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu. Pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. 3, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ini Kak ya, yang ketiga ini. Di sini kakak nanti mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nanti kakak yang ada di sini, nanti kakak akan mempelajari tentang penyusunan program pembelajaran PJOK dengan modul ajar yang berkualitas, yaitu dengan backward design. Doa penutup. Baik kakak. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan Kak mengenai materi kita hari ini. Ya Kak Ipo, silakan Kak Ipo. Terima kasih Kak. Mungkin saya sangat tertarik sebenarnya tadi dengan pembuatan perangkat pembelajaran yang apa tadi ya, backward design itu ya. Backward design. Jadi maksudnya seperti ini. Mungkin di sini kita semua, mungkin saya pribadi lah dulu khususnya, saya sangat antusias sekali mau mengetahui itu. Apapun ceritanya, kalau kita mungkin sudah mengetahui, ya pasti mungkin kita bisa membuat seperti itu dia. Tapi ketika kita belum mengetahui, tapi sudah dikasih kisi-kisi, berarti keinginan untuk tahu itu menggebu-gebu dia. Jadi maksud saya seperti ini. Mungkin nanti enggak pun sekarang, mungkin karena waktu kita sudah habis, mungkin nanti bisa kita ambil nanti waktu entah di grup kita sharing-sharing nanti, mungkin nanti kakak fasilitator bisa berbagi dengan kami agar bisa kami lebih cepat, lebih tahu, lebih bagus seperti itu dia. Jadi nggak menunggu kita harus bertemu nanti baru kami tahu. Jadi kan artinya ketika kita sudah tahu lebih awal, ya berarti kan lebih baik, lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus seperti itu dia. Jadi mungkin nanti entah di grup nanti mungkin fasilitator mungkin bisa nanti berbagi dengan kami ya bagaimana biar kami ini pun sebelum kita terjun ke lapangan bisa udah memahami sedikit demi sedikit mengenai backward design ini. Terima kasih Kak. Ya, baik kakak. Jadi kakak izin kakak semua, kan sebenarnya hari ini kita hanya sebagai pembuka Kak untuk pembuatan kurikulum perangkat pembelajaran PJOK Kak, terutama dalam pembuatan modul ajar dengan konsep backward design itu Kak. Kita hanya memahami dulu kan Kak apa itu backward design itu. Tetapi nanti pertemuan berikutnya nanti ada kita dalam penyusunan Kak, atau langkah-langkah dalam pembuatan modul ajar sesuai dengan backward design. Jadi kakak nantilah saya kasih Kak kisi-kisinya.
ya Kak, langkah-langkahnya gitu Kak. Tapi nanti tapi Kakak nanti waktu kegiatan pengambilan video dan pembuatan modul ajar itu nanti kakak sudah menerapkan di awal, yaitu tentang modul pembuatan backward design-nya. Jadi kakak sudah merancang modul ajarnya yaitu dengan backward design, tetapi masih konteks yang sederhana Kak gitu. Artinya masih dalam langkah-langkahnya. Nanti kita kan setelah ini ada namanya pembelajaran langkah-langkah pembuatan backward design Kak. Contohnya nanti ada tujuan pembelajaran, setelah itu ada nanti assessment-nya gitu Kak. Artinya ada langkah-langkahnya Kak, sesuai dengan urut-urutan dalam pembuatan backward design gitu Kak. Tetapi kita di situ belum masuk intinya Kak. Nah, intinya itu nanti setelah berada di kegiatan tatap muka, itu dalam langkah-langkah pembelajarannya, assessment-nya. Tapi kalau nanti di awal nanti belum kakak belum hanya cuma langkah-langkah Kak. Sepertinya gini, saya hanya melihat kita belajar langkah-langkahnya. Yang pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa. Urutannya itu harus benar gitu Kak. Gitu. Tetapi isinya itu nanti Kak, ketika tatap muka kita tatap muka, dan setelah tatap muka nanti isinya itu kita bahas semua Kak. Seperti bagaimana membuat assessment yang benar, bagaimana kita membuat langkah-langkah di dalamnya itu, dalam pembelajaran itu ada apanya, ada kebugarannya, pembelajaran kebugaran, gerak gitu Kak, dalam itu semua gitu. Baru refleksinya isinya bagaimana gitu Kak. Ya silakan Kak Ipu. Ya mungkin seperti yang kami bilang tadi, es batu kena batu, air kena batu katanya lebih cepat air. Ya link aksi nyatanya pun bisa lah Kak, biar kita bisa belajar pelan-pelan. Iya Kak, siap Kak, siap Kak. Terima kasih Kak. Ya Kak, nanti saya coba bagikan Kak. Ya Kak ya. Gitu Kak. Ada lagi Kak yang lain Kak? Nanti kita cuman langkah-langkahnya dulu Kak nanti. Nanti tahapan gitu Kak, kan ada langkah awal, baru nanti kita lebih dalam lagi di tatap muka, baru nanti kita kakak semua nanti akan mempelajari seutuhnya gitu. Sampai akar-akarnya setelah mengakhiri kegiatan ini gitu. Terkadang kan Kak Imam, ada orang yang bisa paham itu dengan melihat video pun dia mungkin bisa paham langsung gitu ya. Mungkin dengan kalau dengan belajar mungkin kurang pas. Tapi ketika dia melihat video, oh iya ya, di sini rupanya apanya. Mungkin seperti itu, mungkin ini apanya ini, daya tariknya. Iya Kak. Aman itu Kak, nanti Nggak kita semua, seri-seri. semua orang kan langsung Gaya belajarnya beda ya. materi. Sama Kak ini Kak, rupanya ketika menjadi pamong PPG Kak kan. Pokoknya penilaian video itu kami pelajari gitu Kak di PKG. Bagaimana kita menilai video itu setiap detik itu ada Kak, seperti grafiknya. Nanti kita pelajari tatap muka itu Kak, buat grafik dalam video itu. Jadi nanti kita akan pelajari itu Kak. Saya di situ belajar, rupanya nggak sembarangan jadi pamong loh Kak dalam menilai video. Sampai ada grafiknya lagi, semacam psikotes, di mana nanti letaknya memang kita berpusat pada peserta didik gitu. Kita bisa nilai nanti itu garis-garisnya. Itu nanti Kak. Saya juga belajar di sini. Kak, nanti kita Kak, nanti saya bagi-bagi lah Kak. Saya share nanti Kak. Saya punya beberapa konsep yang backward design nanti Kak. Nanti lebih kita bahas sama-sama. Iya Kak, Marco udah gak sabar lagi tuh. Ada lagi Kak yang lain? Baik Kak, kalau tidak ada, mengingat waktu Kak ya, karena waktu kita sudah habis. Nah, karena Kak Marco juga sudah gak sabar lagi, nanti kita lanjutkan Kak ya, diskusinya di grup kita Kak. Baik Kak, izin Kak untuk menutup kita kegiatan hari ini, mungkin ada yang buat doa, mungkin Kak Marco Kak. Kak Marco? Kak Marco? Ya, udah keluar deh Kak Marco. Udah dipanggil-panggil muridnya nih Kak Marco nih. Kak Angga mungkin Kak, izin Kak Angga ditutup dengan doa Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, jadi untuk mengambil hikmah pada pertemuan kita hari ini,
ada baiknya kita mengakhiri dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Angga. Ya, foto bersama Kak ya. Izin saya stop. Kak, buka kameranya Kak, izin Kak. Kita foto bersama. Mungkin Kakak bisa juga foto dari situ Kak. Mungkin bisa nampak semua. Kalau saya hanya beberapa ini Kak bisa nampak. Oke Kakak, satu. Kita gaya apa ini? Gini ya, kayak gini Kak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya kirim di grup Kak ya. Satu gaya lagi Kak, satu gaya lagi. Mana nih Kak? Gaya bebas, semua bebas. Oke, saya kirim di grup Kak ya. Baik Kakak, terima kasih Kakak semua telah hadir di tatap maya kita ini. Selamat beraktivitas. Kita berikutnya Kak, jumpa lagi di tatap maya berikutnya Kak ya. Sepertinya minggu depan kayaknya cuma sekali kayaknya Kak, minggu depan. Oke, silakan Kak Joni. Izin tanya Kak, itu bagi teman kita yang nggak online beberapa kali itu macam mana tuh Kak?